Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ila Kusuma. Saya dari kelas H semester 1. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, kali ini saya akan menyelesaikan tugas pendidikan kewarganegaraan, yaitu mereview materi. 3 materi yang sudah saya pilih untuk direview. Yang pertama, hakikat pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, identitas nasional. Dan yang ketiga, integrasi nasional. Baik, langsung ke materi yang pertama, yaitu hakikat pendidikan kewarganegaraan. Secara konseptual, istilah kewarganegaraan tidak dapat dipisahkan dengan istilah warga negara. Lalu, konsep pendidikan kewarganegaraan secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari permainan dua kata tersebut, yaitu pendidikan dan kewarganegaraan. Lalu, yang dimaksud dengan urgensi pendidikan kewarganegaraan ialah mampu membentuk generasi muda atau warga negara yang cerdas dan baik, serta mampu mendukung keberlangsungan negara tersebut. Pendidikan kewarganegaraan penting bagi suatu bangsa atau negara karena di dalam pendidikan kewarganegaraan mengajarkan kita sikap saling menghargai keberagaman, berpartisipasi dalam politik, mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Poin-poin tersebut dinilai dapat membentuk warga negara yang memiliki pola pikir kritis. Dengan begitu, akan terciptanya masyarakat yang berdaya saing tinggi dan berpartisipasi aktif dalam mewujudkan tujuan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa walaupun belum menamakannya sebagai bangsa Indonesia. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan pada saat awal kemerdekaan lebih banyak dilakukan oleh para pemimpin negara. Dalam pidato-pidatonya, pemimpin mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan secara sosiologis sangat diperlukan oleh masyarakat untuk menjaga, memelihara, mempertahankan eksistensi negaranya. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal di dalam pendidikan sekolah sejak kurikulum tahun 1957. Pada masa Orde Lama, tahun 1972, mulai dikenal istilah kewarganegaraan pada tahun 1957, Civics pada tahun 1962, dan pendidikan kewarganegaraan pada tahun 1968. Selanjutnya, materi yang kedua tentang identitas nasional. Identitas nasional merupakan suatu penanda atau jati diri suatu bangsa yang dapat membedakan ciri khasnya dengan negara yang lain. Secara etimologis, istilah identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas berasal dari kata identity yang artinya memiliki tanda, ciri, atau jati diri yang melekat pada suatu individu atau kelompok yang dapat membedakannya antara lain. Lalu, sedangkan nasional berasal dari kata nation yang artinya bahagia. Ada beberapa faktor pembentuk identitas nasional. Yang pertama, faktor primordial, yang kedua, faktor sakral, yang ketiga, faktor Bhinneka Tunggal Ika, yang kelima, faktor sejarah, dan yang keenam, perkembangan ekonomi, dan yang terakhir, kelembagaan. Maksud dari faktor primordial adalah faktor yang berupa kekerabatan, kesamaan suku, daerah asal, dan bahasa, tentunya adat istiadat yang ada. Untuk faktor sakral adalah berupa kesamaan agama yang dipeluk oleh masing-masing individu atau masyarakat tersebut. Identitas nasional bersifat buatan atau sekunder. Bersifat buatan karena identitas nasional itu dibuat, dibentuk, dan disepakati oleh warga negara. Bersifat sekunder karena identitas nasional lahir di kemudian hari bila dibandingkan dengan identitas kesukubangsaan yang memang telah dimiliki warga negara itu sendiri secara askriptif. Macam-macam bentuk identitas nasional, yaitu bendera bangsa Indonesia yaitu bendera merah putih, berbahasa yaitu bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, lagu kebangsaan Indonesia Raya, Undang-Undang Dasar 1945, semboyan bangsa Bhinneka Tunggal Ika, dan yang terakhir adalah kebudayaan daerah tersebut.
Pancasila sebagai identitas nasional tidak hanya berdiri fisik sebagai simbol atau lambang, tetapi merupakan identitas non-fisik atau sebagai jati diri bangsa. Pancasila sebagai jati diri bangsa merupakan makna nilai-nilai yang dijalankan oleh manusia Indonesia akan mewujudkan sebagai kepribadian, identitas, dan keunikan bangsa Indonesia. Identitas nasional memiliki beberapa fungsi, antara lainnya sebagai landasan negara, sebagai pembeda negara dengan negara yang lainnya, dan juga sebagai alat untuk mempersatukan bangsa. Selanjutnya, materi yang ketiga, integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan suatu hal yang mempersatukan segala perbedaan dalam masyarakat dan menjadikan suatu keseluruhan yang tidak dapat terpisahkan. Secara etimologis, integrasi berasal dari kata Latin yang artinya memberi tempat bagi suatu unsur demi suatu keseluruhan. Sedangkan secara terminologi dapat diartikan sebagai suatu istilah yang telah dihubungkan pada suatu konteks tertentu. Terdapat beberapa jenis integrasi, beberapa di antaranya integrasi asimilasi, integrasi akulturasi, integrasi ideologis, integrasi fungsional. Selain itu, juga terdapat 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yaitu model integrasi Imperium Majapahit, yang kedua integrasi kolonial, yang ketiga model integrasi nasional Indonesia. Terdapat beberapa tahapan penumbuhan kesadaran bangsa, yaitu yang pertama masa perintis, yang kedua masa penegas, yang ketiga masa percobaan, dan yang keempat masa pendobrak. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang review materi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.